Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq dengan NPM 2701110190037. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai hukum fee. Berikut adalah outline yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian dari hukum fee. Yang kedua, dasar-dasar hukum fee. Yang ketiga, kegunaan dari hukum fee. Dan yang keempat, merupakan video praktik dari hukum fee ini. Untuk yang pertama merupakan pengertian dari hukum fee. Hukum fee adalah aturan yang menjelaskan adanya hubungan antara kemiringan perlapisan batuan dengan topografi yang terangkum menjadi beberapa aturan-aturan. Secara sederhana, hukum fee dapat digunakan untuk menjelaskan pola penyebaran dari batuan. Pada gambar di atas berikut ini, kita bisa lihat pada gambar B, terlihat bidang perlapisan yang miring ketika dalam kondisi sebelum mengalami proses erosi. Ketika sudah mengalami proses erosi, bidang yang di atasnya tersebut akan menghilang dan hanya akan menyisakan pada bagian A saja. Terlihat pada bagian A merupakan kondisi kenampakan dari atas, merupakan penyebaran batuan yang berhubungan dengan topografi perlapisan. Dengan topografi akan terlihat garis yang membentuk seperti hukum fee. Oke, selanjutnya merupakan dasar-dasar dari hukum fee. Yang pertama, merupakan syarat. Syarat-syarat hukum fee dapat dilaksanakan yaitu adanya kontur topografi atau ketinggian dari singkapan yang kita dapatkan di lapangan. Yang kedua, terdapat nilai strike dan dip. Yang ketiga, kita tahu mengenai jenis litologinya. Dan yang keempat, adanya skala. Berikut merupakan kondisi penyebaran yang disampaikan Richard J. Lill pada bukunya pada tahun 2004. Yang pertama, kondisi yang pertama yaitu lapisan dengan dip miring ke arah hulu akan membentuk pola pada kenampakan map view-nya berupa seperti huruf V yang ke arah yang mengikuti arah hulu, tapi dia akan lebih tumpul dibanding pola konturnya. Yang kedua, lapisan dengan dip 0 atau bidang yang horizontal, maka perlapisan akan mengikuti pola dari kontur. Yang ketiga, lapisan dengan dip yang miring ke hilir lebih kecil daripada nilai slope-nya, di mana lapisan ini akan membentuk pola V yang lebih tajam dibandingkan dengan kontur. Yang keempat, lapisan dengan dip yang sama besar dengan kemiringan atau slope, di mana tidak akan membentuk pola V. Yang selanjutnya, yang kelima merupakan lapisan dengan dip yang miring ke hilir lebih besar daripada slope, yang membentuk pola V akan membentuk ke arah hilir. Yang terakhir merupakan lapisan dengan dip 90 derajat atau lapisan yang tegak, di mana tidak akan terbentuk pola V. Dan juga persebaran batuan ini akan memotong semua kontur secara lurus pada peta topografi yang kita miliki. Berikut merupakan kegunaan dari hukum fee. Yang pertama, dapat menentukan pola penyebaran batuan. Misalnya di lapangan kita hanya mendapatkan data satu singkapan, karena misalnya daerah yang lain sulit dijangkau. Kita bisa menggunakan hukum fee ini untuk mengetahui pola penyebaran dari batuan yang kita dapatkan hanya dari satu singkapan tersebut. Yang kedua, masih berhubungan dengan yang pertama, kita dapat mengkorelasikan singkapan yang satu dengan yang lain. Apakah singkapan-singkapan itu masih berada pada posisi yang seharusnya. Lalu yang terakhir, ini juga kembali kepada posisi yang pertama, di mana pola penyebaran batuan yang kita ketahui dapat kita gunakan untuk mengetahui penyebaran batu bara seperti itu. Nah, untuk yang terakhir merupakan video praktikum yang saya lakukan untuk menentukan hukum fee. Saya screen lagi videonya. Oke, berikut merupakan video dari praktikum saya. Pertama, setelah kita menyiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan hukum fee ini, pertama-tama kita sambungkan kertas HVS dengan peta topografi yang sudah kita siapkan menggunakan double tip atau menggunakan paperclip. Oke. Ketika sudah disambungkan, maka akan seperti ini. Nah, untuk langkah yang pertama, kita lakukan perpanjangan pada garis
strike yang kita miliki data singkapannya. Nah, sebelah sini kita lakukan perpanjangan pada garis strike. Oke. Selanjutnya kita akan memindahkan garis dip yang dimiliki oleh singkapan ini ke salah satu titik yang kita pilih, bebas di mana saja asal di sepanjang garis perpanjangan strike ini. Karena garis dip merupakan 90 derajat dari garis strike, maka kita harus samakan juga besar derajat yang dimiliki dari perpindahan si dip ini. Kita bisa ukur menggunakan busur derajat agar presisi. Garis yang menunjukkan perpanjangan dip ini merupakan disebut dengan garis normal. Selanjutnya kita akan memindahkan nilai dip yang dimilikinya, yaitu sebesar 45 derajat, di mana 45 derajat ini kita akan ukur dari garis normal. Garis normal tersebut, garis normal merupakan garis berikut, berupa perpanjangan dip yang kita pindahkan. 45 derajat dari garis normal terhadap garis perpanjangan strike. Oke, kita bisa ukur menggunakan busur sebesar 45 derajat. Oke. Nah, setelah kita mendapati bentuk garis seperti ini, kita akan melakukan perhitungan terhadap skala yang kita miliki dan juga kontur interval yang kita miliki. Pada peta ini dapat kita lihat ada dua kontur indeks, yaitu 350 dan 250. Ketika kita hitung, ada sebanyak 10 kontur interval di antara 350 dan 250 ini. Artinya setiap kontur interval mewakili 10 meter. Nah, jika kita melakukan perhitungan skala 1 banding 10.000, artinya 1 cm pada peta mewakili jarak 100 meter pada aslinya. Karena tiap kontur interval berupa 10 meter, berarti kita ubah menjadi tiap 0,1 cm pada peta akan mewakili 10 meter pada kondisi aslinya. Kenapa kita ubah menjadi 10 meter? Karena kontur interval yang kita miliki sebesar 10 meter. Seperti itu. Lalu 0,1 ini akan kita lakukan plottingan pada perpanjangan garis strike ini. Kita lakukan setiap 0,1 cm kita tandai dengan satu titik, baik ke arah atas sini ataupun ke arah bawah sini. Setelah kita berikan tanda titik-titik pada perpanjangan garis strike, titik-titik ini kita akan tarik garis tegak lurus terhadap garis dip ini. Oke, selanjutnya adalah dengan melakukan penarikan garis kembali yang sejajar dengan perpanjangan garis strike, tapi kita mengikuti titik-titik yang sudah ada pada garis dip ini. Jadi misalnya pada garis yang paling tinggi, paling besar ini, titik di sebelah sini, kita lakukan penarikan garis yang sejajar dengan perpanjangan garis strike sepanjang mungkin sampai memotong peta yang kita miliki. Oke, kita lanjutkan. Oke, terlihat akan hasilnya pada peta akan menjadi seperti ini, yang memotong peta tersebut. Kita lakukan juga pada bagian bawahnya garis-garis ini. Oke, dan untuk penarikan garis-garis pada peta ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari tiap garis-garis yang kita tarik, dimana kita dapat menentukan nilai berdasarkan pertama kita tentukan dulu letak posisi singkapan yang kita miliki. Singkapan kita yang berupa strike dip N130 derajat is dengan dip 45 derajat ini terletak pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Artinya
garis normal yang kita pindahkan ini memiliki nilai sebesar 250. Kita tandai sebesar 250 pada daerah yang garis tengah ini. Oke, karena nilainya karena garis ini terlalu rapat, kita tidak bisa menuliskan semuanya, tetapi kita bisa mengetahui bahwa karena dip perlapisan ini ke arah bawah, artinya nilai kita dapat menentukan apakah ke bawah akan menjadi nilainya lebih kecil atau lebih besar. Karena dipnya ke bawah berarti nilainya akan menjadi lebih kecil. Berarti karena tadi kita sudah sepakat sebesar 0,1 cm mewakili 10 meter, maka tiap turun satu nilai akan bernilai 10 meter. Berarti dari 250 menjadi 240, 230, dan seterusnya. Sementara untuk atas sama, dari 250, berarti garis pertama setelah 250 merupakan garis nilai dengan 260. Seperti itu. Setelah kita tahu nilai-nilai tersebut, kita akan melakukan plottingan titik-titik pada peta yang kita miliki. Artinya apa? Hasil garis yang kita buat ini telah mewakili tiap suatu ketinggian. Ketika garis ini melewati kontur interval dengan ketinggian tersebut, kita tandai dengan tanda silang. Oke, untuk yang pertama dengan interval 250, maka kita cari peta dengan kontur sebesar kontur interval dengan sebesar 250, kita tandai dengan silang. Pada daerah sini dan sebelah sini. Oke. Biasanya untuk kontur yang bagus atau hasil gambar yang bagus akan memotong setidaknya 2 kontur, atau bisa lebih, itu lebih bagus lagi. Nah, contohnya seperti ini. Pada ketinggian 250 terpotong 2 titik pada kontur 250. Kita lakukan pada titik-titik yang lain. Oke, setelah kita menandai semua titik-titik dengan tanda silang, kita hubungkan persilangan ini dengan freehand. Agar dia sampai membentuk hukum V. Nah, setelah selesai kita warnai area di bawah dip ini dengan warna litologinya. Karena ini merupakan litologi batu pasir, kita warnai dengan warna kuning. Oke, sampai sini merupakan akhir dari pekerjaan praktikum pada hukum V ini. Warna kuning ini artinya merupakan penyebaran litologi batu pasir yang kita miliki pada kontur yang lain, seperti ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk sumber yang saya gunakan dalam pengerjaan praktikum ini merupakan sumber buku dari Richard Jalil dengan judul buku Geological Structures and Maps pada tahun 2004, edisi ketiga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.